warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikoh Aulia Izmi dengan NIM 18010130053, kelas Metodologi Penelitian kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Simda Keuangan pada Balai PSDA Pulau Sumbawa. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengelolaan data dan sistem informasi data pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengelolaan data keuangan secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan. Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik. Dengan menggunakan teknologi komputer, maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi, sistem informasi manajemen dapat mengomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing subsistem pengelolaan data keuangan PSDA yang ada di PSDA atau Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor utama melatar belakangi dikembangkannya suatu sistem informasi yang berbasis komputer. Untuk mempermudahkan karyawan keuangan pada PSDA, maka dikembangkan aplikasi sistem informasi manajemen keuangan. Simda ini ditetapkan pada tahun 2009 sebagai informasi pengelolaan keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Selanjutnya, Simda dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sangat membantu pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, penanggung-jawaban, dan pengawasan daerah dalam Rosemary Els tahun 2016. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 1 Bagian Pertama tentang ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Saya singkat saja, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi Simda, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, mulai menginput RKA, pembuatan PDA, penginputan surat ketetapan pajak. Instansi yang saya teliti ini adalah Balai PSDA Pulau Sumbawa yang terletak di Lempeh. Habis itu 1.2 perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sejauh mana penerapan sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA keuangan pada PSDA Pulau Sumbawa. 1.3 selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya adalah penerapan sistem informasi manajemen SIMDA keuangan. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada SIMDA pada PSDA. Selanjutnya, maksud tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan, diinformasikan keuangan secara tepat,
lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya 1.5 tujuan penelitian sama dengan maksud tujuan. Untuk menghasilkan laporan keuangan di informasi keuangan secara tepat, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. 1.6 Kegunaan hasil penelitian. Pertama, bagi mahasiswa ada dua, bagi mahasiswa dan instansi. Bagi mahasiswa, pertama, melatih tanggung jawab dan disiplin mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan. Yang kedua, meningkatkan relasi dalam lingkungan profesional. Yang ketiga, belajar bersosialisasi. Mahasiswa akan bertemu dengan orang banyak. Yang keempat, meningkatkan wawasan, bukan hanya belajar di dalam ruangan tanpa mempraktikkan ilmu yang dipelajari secara langsung di dunia karir. Yang kedua, bagi instansi. 1. Dapat mengukur kualitas mahasiswa dan memberikan umpan balik dan evaluasi untuk universitas. Yang kedua, mendapatkan tenaga kerja sementara sebagai sumber daya instansi. Kerangka acuannya dapat dilihat di sini. Di situ hanya menginput data yang diberikan oleh karyawan lain. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama, analisis. Menurut Komarudin, analisis merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Sugiono, tahun 2015, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Yang kedua, sistem. Pengertian sistem menurut Surahman adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Menurut Arifin Rahman adalah sekumpulan beberapa pendapat, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu sama lain. Yang ketiga, informasi. Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Nah, yang keempat, manajemen. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol sumber daya agar tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara tepat, cepat, terorganisasi, dan tepat waktu. 5. Aplikasi. Suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dalam perkembangannya, aplikasi dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Pertama, aplikasi desktop, yang kedua aplikasi web, yang ketiga aplikasi mobile. Dapat dilihat, menurut Hengki W. Pramana, aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Menurut Santoso, aplikasi adalah suatu kumpulan file
yang dibuat untuk mengeksekusi kegiatan tertentu yang saling berhubungan. Yang keenam, sistem informasi manajemen. Menurut James A.F. Stover, sistem informasi manajemen adalah metode yang formal yang menyediakan bagi pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya untuk mendorong proses pengambilan keputusan bagi perencanaan pengawasan dan fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Yang ketujuh, SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Aplikasi SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan. 8. Aplikasi SIMDA Keuangan merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim aplikasi BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan tujuan membantu pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara integritas. 2.2 Pendekatan masalah. Pendekatan masalah di sini ada dua. Pertama, pendekatan yuridis normatif, dan kedua, pendekatan yuridis empiris. Maaf, di sini salah, harusnya B. Pertama, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam definisi telaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan tata bidang perpustakaan, yaitu dengan baca, kutip, salin, dan telaah atau teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Yang kedua, pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna dapat data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan di lingkungan pemerintah. Di sini saya menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Selanjutnya 3.1 bab 3 metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode jenis metode kualitatif. Menurut Mo Leong 2016, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fakta tentang apa yang dialami oleh subjek atau pelaku penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dan lain-lain. 3.2 Data dan informasi yang diperlukan. Ada dua data, yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari pihak-pihak yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA keuangan. Yang B, data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari literatur yang mendukung sebagai pelengkap data primer seperti jurnal, buku. 3.3 Sumber daya dan informasi. Sumber data dan informasi ini berupa buku panduan yang diberikan dari SIMDA sendiri. 3.4 Teknik pengumpulan datanya itu ada 3: wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. 3.5 Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Suharsimi adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Tujuannya agar penelitian sistematis dan mudah. Jenis-jenis instrumen penelitian antara lain wawancara, observasi, dan kuesioner, diskusi kelompok, dan percobaan. Alat yang digunakan itu hardware dan software. Yang keenam, lokasi penelitian ini adalah di Balai PSDA atau
Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa, Jalan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Yang 7. Jadwal pelaksanaan penelitian, studi pustaka, pengumpulan data, bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk referensinya saya diberi buku panduannya, buku panduan Simda yang terakhir itu saya beri buku ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.